pohon berkerut, batang dan ranting terangkat kering, dan daun-daun luruh menjadi rabut, tunas yang tumbuh. Kamu tentu mengerti apa makna kata-kataku tadi, Bentar. Hamba mengerti, Romo. Tapi hamba ragu, apakah mungkin kami sudah mampu? Alam mengajar kita untuk tidak berhenti. Alam mengajar kita untuk tumbuh silih berganti. Kata orang arif, tidak ada yang abadi di alam fana ini, kecuali ketidakabadian itu sendiri. Sudah terlalu lama aku memerintah Madangkara. Para Narpati dan Senopati yang dulu gagah perkasa, sekarang sudah tua renta. Mungkin sudah saatnya aku menyusul bibimu Mantili, melakukan tapa brata, menyuci batin untuk menempuh perjalanan ke nirwana. Apa Romo tega melihat rakyat Madangkara diperintah oleh seorang raja yang masih terlalu muda untuk segala-galanya, seperti Dinda Wanapati, yang tentu masih jauh dari sifat arif dan bijak? Pengalaman akan mengajar Wanapati dan juga kamu, serta Paksi Jaladara, untuk menjadi pemimpin yang bijak. Percayalah. Dinda Paksi makin maju besar. Dinda cemas. Pengunduran diri Kanda Prabu yang mendadak akan mengundang kerusuhan di Madangkara. Musuh-musuh Kanda, mungkin juga orang-orang Kuntala, akan berani masuk lagi. Saya kira itu bukan persoalan yang sulit, Kanda Pramita. Wanapati dan Paksi pasti akan mampu menanggulangi. Juga senopati-senopati Madangkara yang lain. Sudah saatnya kita menyuci diri dari hal-hal keduniawian. Bukan begitu, Kakang Ringgit? Hamba Gusti Dewi, kami akan menjaga Madangkara sampai kapanpun. Nah, apalagi selama ini kita selalu menilai anak-anak kita lemah. Jangan. Mereka pasti mampu. Siapa tahu, mungkin malah melebihi kita. Benar kata Dinda Harnum. Tapi mereka masih butuh bimbingan. Anak muda suka lepas kendali. Ini tugasmu, Ringkin.
Dursila. Dan kalian berdua. Kanda. Untuk sementara Dinda berdua tidak usah menyertai Kanda. Tunggu sampai Wanapati, Bentar, dan juga Paksi Jaladara beristri. Dan sesuai janjiku, anakmu Garnis akan kupanggil kemari. Terima kasih, Kanda Prabu. Lelaki itu seperti dewa. Tubuhnya kekar. Matanya berwibawa. Dan dia selalu memanggil saya dengan sebutan anak. Dia menyebut namanya. Sudah 3 kali dia datang dalam mimpi saya. Tubuhnya bersinar. Suaranya lembut, menenteramkan jiwa saya. Dia menyuruh saya merantau ke negeri barat. Ke negeri... saya lupa namanya, Guru. Garnis, di barat banyak sekali negara dan kadipaten besar. Ada Mojopahit yang adidaya, Kediri, Mamrati, Galuh Pakuan, Sumedang Larang, dan ada juga negara kecil tapi berwibawa, namanya Madangkara. Ya, Madangkara. Orang itu menyebut Madangkara. Lelaki yang datang dalam mimpi-mimpimu itu pasti Prabu Brahma Kumbara, suami ibumu Rahmita. Seorang raja bijaksana yang disegani di seluruh tanah Jawa ini. Beliau memperistri ibumu setelah ayahandamu Rahabistara tewas. Mulai saat ini, kalian harus patuh pada Sang Prabu Wanapati. Sabdanya adalah hukum, dan titahnya adalah undang-undang. Madangkara adalah raja, dan raja adalah Prabu Wanapati. Dia akan mencintai rakyatnya, melebihi cintanya pada diri sendiri, melebihi cintanya pada kehidupan. Siapapun harus patuh. Kalau langkah raja adalah kebenaran. Dan sadarkan dengan bijak, kalau Sang Prabu keliru jalan, negeri akan makmur sejahtera kalau raja dan rakyatnya dalam satu bahtera.
Paduka tidak datang dalam mimpi saya. Kapan saya bisa berangkat ke Madangkara? Kamu harus naik kapal dari Blambangan ke Tuban. Kemudian lanjutkan dengan kuda ke barat. Baik, Paduka. Besok saya akan berangkat. Panggil aku Romo. Iya, Romo. Ganggadara, terima kasih atas gembelenganmu pada putriku Garnis. Saya yakin dia sudah cukup matang untuk turun gunung. Hamba hanya mampu mengajar kejujuran dan kebersihan diri dari bohong, serakah, serta dengki. Sedikit pelajaran kanuragan hanya untuk bekal menjaga diri. Ganggadara, dari dulu kamu selalu merendah. Tapi aku tahu, kamu adalah lahar yang mampu mengguncang bumi. Berangkatlah, Garnis. Perjalanan akan membuat kamu lebih matang. Iya, Romo. Kamu mimpi lagi, Garnis? Besok saya harus berangkat, Guru. Aku sudah tahu. Seorang gadis pergi jauh sendirian. Apa tidak takut? Kenapa harus takut? Loh, tidak takut ganggu orang? Atau memang sudah biasa diganggu? Bagaimana kalau saya ganggu? Aduh! Hebat, hebat. Saya menyesal atas kejadian tadi. Ya, namanya laut. Melihat gadis secantik Anda di tengah laut. Tidak apa-apa. Hitung-hitung dapat pengalaman. Silakan minum. Terima kasih, Pak. Pantas kamu berani melanglang bumi ini sendirian. Ilmu tenaga dalammu cukup tinggi untuk anak seusia kamu. Terima kasih atas pujian Bapak. Minumannya enak sekali.
Ya. Mereka telah menguasai Kadipaten Kiara Kembar. Dan kita sama-sama tahu bahwa daerah itu tempat berkumpulnya orang-orang Kuntala. Jadi arahnya makin jelas. Pemberontakan. Sebaiknya kita panggil Paman Dursila, Sambi, dan Subang Anom. Kita ajak bicara, apa mau mereka? Berunding dengan pemberontak. Itu artinya kita mengakui keberadaan mereka. Tidak, Kakang Bentar.
Itu terlalu bijaksana. Hancurkan. Itu keputusanku. Maaf anak Prabu. Mungkin yang dimaksud Raden Bentar agar kita tahu apa mau mereka. Dengan begitu kita akan tahu kekurangan kita. Kakang Ringkin, masalahnya tidak terlalu pelik sebenarnya. Ini penyakit lama orang-orang Kuntala. Mereka menganggap bahwa kepergian Kanda Brahma dan Dinda Mantili menyebabkan Madangkara lemah seperti bayi. Lalu seperti biasa, mereka untung-untungan memberontak. Menghadapi orang-orang seperti ini, tidak perlu kita berbaik hati. Maaf Gusti Dewi, memang Kadipaten Kiara Kembar, penduduknya adalah orang Kuntala. Tapi membelotnya Dursila, Sambi dan Subang Anom. Padahal mereka bukan orang Kuntala. Bahkan mereka adalah orang-orang kepercayaan Gusti Brahma. Pasti punya sebab. Itu bisa saja terjadi, Kakang Ringkin. Hati manusia wenang untuk berubah. Dan saya kira kita tidak perlu tahu sebabnya. Ampun Gusti Dewi, mungkin hamba yang salah. Bagaimana pendapat Dinda Paksi? Bagi Dinda, apapun tugas negara yang dipikulkan ke pundak Dinda, akan Dinda laksanakan. Bagaimana keputusan Kanda Prabu? Siagakan pasukan di perbatasan kota dan siapkan pasukan khusus untuk menumpas mereka. Nanda kecewa dengan keputusan Nanda Prabu Wanapati. Tidak, Bu. Kita hanya berbeda pandang. Dinda Wanapati ingin segera menyelesaikan masalah. Sedang Nanda ingin membedah persoalan. Bunda tidak membela siapapun. Cuma menurut perasaan Bunda, keputusan Nanda Wanapati terlalu terburu-buru. Dan mestinya Dinda Harnung tidak usah mempengaruhi keputusan itu. Bunda, apapun keputusan raja harus kita patuhi. Supaya hanya ada satu tindakan dari satu pemerintahan. Apapun akibatnya, itu jauh lebih baik daripada tindakan yang simpang siur. Sebenarnya akan lebih cepat kalau Anda ikut kapal menuju Tindak Laut. Baru dari sana dengan kuda menyusur ke selatan sampai di Galuh. Lalu ambil arah matahari terbenam. Dalam 2 hari Anda akan sampai di Madangkara. Perjalanan laut terlalu membosankan. Terima kasih atas kebaikan Bapak selama ini. Saya yang seharusnya terima kasih. Anda telah menyelamatkan kapal kami. Salam saya buat Baginda Brahma dan bibimu Mantili. Baik, Pak. Akan saya sampaikan. Mari, silakan. Iya. Oh ya, barangkali ini ada gunanya untuk menemani perjalanan Anda. Itu warisan keluargaku, batu penangkal sihir dan ilmu hitam. Terima kasih. Ya. Lumayan juga kebisaan. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu tetap hidup. Jangan jumawa.
Ternyata gampang dijinakan. Siapa namamu? Kamu pasti orang Madangkara. Aku bukan orang Madangkara. Tidak usah bohong. Aku dengar pembicaraanmu dengan nakoda. Kamu masih kerabat dengan orang Madangkara. Aku orang Bambangan. Memang mau ke Madangkara. Rahabistara. Siapa Rahabistara? Ayahku. Orang Sadeng. Kalau begitu, kamu benar-benar bukan orang Madangkara. Aku akan menolongmu. Aku akan mengeluarkan darah beku dari dadamu. Kenapa kamu seperti dendam sekali pada orang Madangkara? Masa laluku pahit sekali di sana. Sebenarnya, aku satu-satunya murid Gusti Mantili yang paling disayang. Kamu orang Madangkara? Aku orang Pajajaran. Semua itu karena perbuatanku. Kelakuanku buruk, bahkan memalukan Gusti Dewi. Aku dipenjarakan dan disiksa dengan kejam oleh Panglima Ringking. Dosa apa yang kamu lakukan? Aku menodai seorang putri Narpati Madangkara. Aku diusir dari Madangkara seperti anjing korap. Aneh. Kamu sendiri yang bersalah, tapi kamu juga yang menaruh dendam. Karena mereka menutup pintu tobat untukku. Aku ingin menebus dosaku. Aku ingin membalas kebaikan Gusti Mantili dan Gusti Prabu. Aku ingin berbakti pada Madangkara. Tapi semua orang memusuhiku. Juga Romo Prabu? Mungkin hanya beliau satu-satunya yang memaafkan aku. Tindakan kita sudah kepalang tanggung. Dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Kita pengaruhi kadipaten-kadipaten lain untuk ikut memberontak. Ini sudah terlalu menyimpang dari tujuan kita sebenarnya, Dursila. Kita sepakat bahwa tujuan kita memberontak hanya untuk peringatan pada Prabu Anapati. Ya. Tapi tidak ada salahnya jika kita hancurkan dulu Madangkara untuk kemudian kita dudukkan seorang raja baru. Barangkali Gusti Raden Pentar lebih punya otak daripada Wanapati yang pikirannya hanya dipenuhi oleh ilmu kanuragan dan keangkuhan. Yang tidak kita setujui sebenarnya cuma rencana Sang Prabu yang ingin meniru keagungan Majapahit. Ya, dan itu timbul dari jiwa yang angkuh. Ingat, Sambi, kita ini negeri gunung. Adalah gila jika Sang Prabu memimpikan akan membangun armada laut yang besar. Rakyat akan sengsara jika rencana ini dilaksanakan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan hal ini dengan Panglima Ringking. Tapi beliau tidak berdaya. Apalagi kedudukannya nyaris diambil alih oleh Paksi Jaladara. Hah? Itulah keangkuhan anak-anak muda. Mereka baru bisa melompat, tapi mereka sudah merasa mampu terbang. Lebih baik kita berpikir dengan kepala dingin. Sebab amarah hanya akan menghancurkan. Seperti tujuan kita semula, kita sebaiknya menghindari perang. Tidak mungkin kita hindari. Semua tujuan harus ada korban. Dan kami akan berada di belakangmu, Dursila. Semua orang-orang Kuntala akan berpihak pada kalian. Ini dendam lama memang. Tapi kami tidak akan pernah berhenti sebelum tanah leluhur kami dikembalikan. Jangan mimpi, Karti. Kuntala sudah lama punah. Sudah lama habis. Jangan mimpi. Ini urusan kami. Urusan orang-orang Madangkara. Kau punya apa untuk berdiri di belakangku, Karti? Harta? Bala tentara? Atau apa? Jarim. Iya!
Darin bisa memanggil ratusan makhluk seperti itu kalau dia mau sekarang juga. Tapi jangan coba-coba. Tidak ada satu senjata pun yang mampu membunuhnya. Bagaimana? Tunggu. Darin. Aku tahu. Sebenarnya kalian belum mampu memberontak. Senopati-senopati Madangkara dengan mudah menghancurkan kalian. Ya, baik. Kami terima tawaranmu, Karti. Tapi ingat, kepemimpinan tetap pada kami. Dursila yang akan mengatur segala-galanya. Dan yang paling penting, tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Itu lebih bijaksana. Kita hancurkan Madangkara. Kalian bisa bebas memilih pembesar. Tapi dengan syarat, bebaskan tanah-tanah milik orang-orang Kuntala. Padi-padi kami dirampas. Dan semua rakyat harus membayar upeti kepada mereka. Kamu yakin bahwa mereka orang-orang Kuntala? Betul, Gusti Prabu. Karena Bukarti ada di antara mereka. Karti. Ya. Perempuan Kuntala itu berhasil meloloskan diri waktu pemberontakan mereka tempo hari. Tepat dugaanku. Apa sulitnya, Bunda? Kita gempur mereka, juga Dursila, Sambi, dan Subang Anom. Habis perkara. Tapi barangkali tidak segampang itu, Kanda Prabu. Coba ceritakan tentang gangguan makhluk-makhluk itu, Ki Lurah. Setiap malam penduduk diganggu. Semua orang ketakutan. Begitulah yang terjadi, Gusti Prabu. Kami mohon perlindungan. Saya kira tidak mungkin Gantang Sumenda berani mengganggu Madangkara. Dia sudah menyerah pada Kakang Brahma ketika adu saktian di Gunung Domas. Orang-orang Madangkara, tunggu kehancuranmu. Awas ya. Kita harus lakukan sesuatu. Kakang Ringkin, mungkin kakang punya pendapat. Membunuh api harus disiram baranya. Siluman atau apapun bentuknya hanyalah suruhan dari orang-orang yang memusuhi kita. Dan saat ini yang jelas-jelas memusuhi kita adalah Dursila dan orang-orang dari Kadipaten Kiara Kembar. Kita serbu ke sana. Ya, tapi istana tidak boleh ditinggal sepi. Sebab bukan tidak mungkin hal ini pun bagian dari siasat mereka untuk memancing kekuatan Madangkara ke sana.
Lembah kami mewakili seluruh rakyat, Gusti Prabu. Gawon, kewajiban daerahmu untuk membayar pajak penghasilan sudah 2 bulan tidak disetor. Kenapa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut rakyat kami akan bertambah sengsara. Mereka akan mengirim ke desa ini wabah dan siluman-siluman apabila kami berani datang ke istana. Siapa yang mengancam kamu? Aku akan lindungi seluruh rakyatku. Kamu tidak usah khawatir. Padi-padi kami diteluh menjadi gabuk semuanya. Padahal seminggu yang lalu masih segar dan bernas. Siapa yang memaksamu? Katakan, Gawon. Mereka itu... Di mana orang-orangmu yang lain? Di sini, Nandapati. Paman Dursila, Paman Sambi dan Subangano. Jadi ini awal ancaman kalian? Ini peringatan pertama, Nandapati. Agar Gusti Prabu juga mendengar suara kami. Selama ini ternyata kami bukan apa-apa. Meskipun pengabdian kami pada Madangkara sudah puluhan tahun, bagi Gusti Prabu dan juga Nandapati, kami bertiga tidak lebih cuma bagian dari tatanan negara. Selamat datang, Gusti Prabu. Dengan langkah kami ini, semoga Gusti Prabu dan juga Nandapati lebih mengenal kami sebagai manusia yang punya pikiran dan juga pendapat. Jangan buru-buru mencabut keris, Gusti Prabu. Peperangan dengan mudah kita sulut. Tetapi kenapa kita masih bertarung? Itu yang lebih penting untuk kita bicarakan. Kalian mau menggulingkan dan menghancurkan Madangkara. Dan kalian harus siap untuk menghadapi akibatnya. Kami sudah siap, Gusti Prabu. Tetapi ingatlah, kami memberontak karena kami tidak setuju rencana Gusti Prabu akan membangun armada angkatan laut. Sejak dulu Madangkara adalah negeri yang damai dan bukan negeri yang menjarah rayah negeri lain. Itu bukan urusanmu, Dursila. Aku akan membangun negeri ini semegah Majapahit. Kamu mau apa? Kami ingin membangunkan Gusti Prabu dari mimpi. Kurang ajar. Sudah saatnya rencana kita.
Masih juga belum jerak kamu, Karti. Memang seharusnya orang macam kamu harus lenyap dari muka bumi ini. Berbentar, kepung. Oh, jangan dekat. Sambi! Gusti Pramita akan kubunuh jika kalian tidak memenuhi semua tuntutanku. Siapa dia? Mungkin ini yang namanya Bukarti. Kalian tunggu di istana. Kami akan ajukan 5 tuntutan. Dursila. Kenapa dibiarkan pergi? Kenapa? Keselamatan Uwa Dewi akan terancam, Uwa Harno. Siapa kamu? Kenapa kamu membela kami? Maafkan hamba, Gusti. Kebiasaan hamba tidak bisa melihat perkelahian yang tidak seimbang. Itu penghinaan pada putra Mantili si pedang setan dan putra Agung Brahma Kumbara. Maafkan kelancangan hamba. Siapa namamu? Hamba Garnis Waninghyun, putri Ibunda Gusti Dewi Paramita.
Maafkan kami. Karena negeri kami sedang dilanda kemelut pengkhianatan. Terpaksa kami harus menguji kebenaran pengakuan Anda. Saya Bentar. Dan kalau Anda benar Garnis, maka Anda adalah kakak saya. Kalau Anda benar Kakanda Garnis Waninghyun, sebutkan siapakah Ramanda kita yang sebenarnya. Ayah kita bernama Rahabistara, senopati dari Sadeng. Ibu kita bernama Dewi Pramita. Adikku bernama Bentar. Guruku bernama Ganggadara berdepok di Blambangan. Bentar. Sudah dapat berita Dinda Paksi? Mereka yang memegang kunci Kanda Prabu. Kita hanya mampu menunggu. Bagaimana berita mata-mata kita di Kiara Kembar? Dia tidak melihat Paman Dursila dan Bukarti ada di sana. Tapi kesibukan orang-orang yang mencurigakan bahwa mereka tidak main-main menyatakan pembelotan. Ada dua persoalan yang sama penting untuk ditangani. Saran Kanda, Panglima Ringkin dan para senopati harus ditugaskan kembali untuk menjaga istana. Itu akan meringankan beban-beban kita untuk mencari Ibunda Pramita. Pramita akan bebas kalau tanah milik orang Kuntala dikembalikan, ditambah dengan emas 1000 kati untuk pengganti kerugian selama negeri kami dikuasai Madangkara. Cukup kamu bertiga yang pergi. Bentar, Paksi Jaladara, dan kamu Garnis. Wanapati dan Dinda Harnum berjaga-jaga di Madangkara. Kelihatannya yang kalian hadapi bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang Kuntala tidak akan pernah merasa puas sebelum melihat Madangkara hancur.
mereka berhasil menerobos pagar pertama. Kurang ajar. Jangan khawatir. Belum tentu mereka bisa lolos dari anak-anakku. Cuma mereka bertiga yang berhasil dipancing keluar. Artinya, benteng Madangkara masih kuat. Hutan ini pun hutan melihat. Saya tidak pernah melihat hutan seangker ini di kawasan Madangkara. Jangan-jangan kita sudah memasuki kerajaan siluman gantang Sumenda di Gunung Domas. Gua Brahma. Ketabahan kalian membangunkan Tapabrata. Ketahuilah, ibu kalian ada di desa Buhu. Hati-hati, kalian menghadapi Raja Sihir yang maha sakti. Raja Siluman Gantang Sumenda, Romo. Bukan. Makhluk-makhluk siluman itu cuma ciptaan ilmu sihir. Dia hanya menghancurkan pikiran. Yang sebenarnya tidak akan membahayakan kalau jiwa kalian kuat. Apa yang harus kami lakukan, Wa Brahma? Jaga batinmu jangan sampai terpengaruh. Kosongkan pikiranmu. Dan makhluk siluman itu tidak akan bisa apa-apa. Terima kasih atas nasihat Romo. Dewata akan selalu melindungi kalian. Karena tugas kalian adalah bakti seorang anak kepada ibunya. Kalau tahta Madangkara bisa kita rebut, kenapa tuh mereka yang menikmati? Karena mereka adalah... Kenapa bukan saya yang jadi raja? Jangan macam-macam. Hanya orang yang berdarah biru saja yang mampu jadi raja. Tapi boleh kan orang punya cita-cita? Dewa tak akan mengutuk cita-citamu. Jangan mimpi, Darin. Biar bagaimanapun kamu tetap jadi pembantuku. Maksudnya teh, Den Karti juga punya cita-cita dari raja? Loh, saya kan masih punya silsilah darah biru. Apa salahnya? Apa salahnya? Kalau saya mendampingi Aden jadi suami, gitu. Hush. Asik. Biarkan mereka terus berkhayal. Kalau nanti Madangkara sudah kita kuasai, kita bunuh mereka. Namanya juga Darim. Darim. Bu Karti, kami baru saja berembuk untuk memecah dua perlawanan kita. Kami yakin Darim akan mampu menumpas 3 bangsawan Madangkara itu. Kalian mau kemana? Kami akan langsung menyerang Madangkara, menculik Raja Muda itu serta Gusti Dewi Harnum. Dengan demikian tekanan kita akan semakin kuat. Itu juga bagus. Selamat berjuang. Ya. Kurang ajar. Mereka sudah sampai di desa ini.
kosongkan pikiranmu. Anak-anakku, jangan teruskan. Ibumu ada di selatan. Kurang ajar. Mereka betul-betul tangguh. Sihirku tidak mempan. Karti, keluar! Kita harus siap untuk menghadapi mereka. Di mana kamu sembunyikan ibu kami? Baru kehilangan satu ibu saja kalian sudah ribut. Berapa banyak ibu orang-orang Kuntala yang kehilangan anak-anak mereka karena perbuatan Brahma Kumbara. Mereka ditumpas, dibantai seperti babi hutan. Itu karena kesalahan mereka melakukan pemberontakan. Jumawa. Kami tidak berontak. Kami hanya ingin mengambil tanah kami. Bukarti, Madangkara tidak pernah menyerang Kuntala. Orang Kuntala yang menyatakan perang pada Madangkara. Tutup mulut kamu. Jarin. Anda Karnis, jangan beri kesempatan.
Maaf, Bunda. Kami terlambat menolong Bunda. Tidak apa-apa. Siapa dia? Pacarmu? Nama hamba Garnis Waningyun. Anakku. Bunda. Dia yang membebaskan Bunda. Ilmu kanuraganya luar biasa. Dinda Bentar terlalu berlebihan. Saya mohon izin untuk menghabisi pemberontak yang telah menyusahkan Wadewi. Paksi, dia harus diadili. Biar Sang Prabu Wanapati yang menghukum dengan undang-undang yang adil. Aku tidak takut mati. Dia pengkhianat terus dihukum, Sambi. Aku siap, Ringkin. Tapi ingat, tujuanku juga untuk kesejahteraan rakyat Madangkara. Apapun alasannya.
Warno. Nandapakshi, jangan bunuh dia. Mereka harus diadili. Tapi jelas mereka pemberontak, Paman. Benar. Tapi mereka harus diputus oleh Undang-Undang Madangkara. Masukkan pemberontak-pemberontak ini ke dalam penjara. Badai pertama dalam pemerintahanmu berhasil kamu lalui. Sebuah permulaan yang baik. Bukan begitu, Kakang Ringkin? Maaf, Gusti Prabu. Kami tidak mampu mencegah. Tidak apa-apa. Dewata akan selalu melindungi pemimpin yang bijaksana. Setiap kejadian harus diambil hikmahnya. Ada pemberontakan, pasti ada ketidakpuasan. Sebagai raja, kamu harus mawas diri, Wanapati. Sebab manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Hamba, Romo. Tidak usah berpikir terlalu melambung. Besar kecil sebuah negara bukan diukur oleh luas atau sempitnya wilayah, tapi oleh makmur atau tidak rakyatnya. Hamba telah membuat kekeliruan, Romo. Hamba juga, Uwa Brahma. Terus terang kami Silo ingin meniru kebesaran Majapahit. Kenapa harus meniru? Bangun negerimu dengan cara sendiri. Belum tentu yang baik di Majapahit baik di Madangkara. Bukan begitu, Bentar? Benar, Romo. Nah, tugasmu untuk memberi nasihat pada adik-adikmu. Berpikir yang jernih. Jangan buru-buru membuat peraturan. Sebab
Peraturan raja adalah hukum yang sulit untuk dicabut kembali.